Selebtuber, kalau biasanya kita lihat artis tampil glamor di atas panggung, pakai outfit kece dan senyum tanpa drama. Kali ini ceritanya beda banget. Di tengah jutaan jemaah dan panas yang gak main-main, para artis Indonesia justru menghadapi ujian yang bikin hati ikut bergetar. Bukan soal rating, bukan soal sorotan kamera, dan bukan juga soal gosip percintaan, tapi soal perjuangan fisik, kesabaran, sampai perang melawan ego diri sendiri saat menjalani ibadah haji. Dan yang bikin salut nih, ada momen ketika seorang suami berubah menjadi bodyguard sekaligus penyelamat buat istrinya. Ada juga artis yang diam-diam turun tangan membantu jemaah lansia di tengah padatnya Mina. Aduh, cerita mereka ini bukan cuma bikin haru, tapi juga bikin kita sadar. Ternyata perjalanan spiritual memang gak pernah semudah postingan foto dengan caption penuh doa. Lalu seperti apa perjuangan mereka di Tanah Suci? Selebtuber, salah satu fase yang paling berat dalam ibadah haji adalah saat mabit atau bermalam di Mina. Nah, disinilah drama perjuangan fisik benar-benar terasa. Bayangkan saja nih, jutaan jemaah berkumpul di area tenda dengan fasilitas terbatas, ruang gerak sempit, udara panas, dan kondisi yang jauh dari kata nyaman. Tapi justru di situ kesabaran dan ketulusan benar-benar diuji. Momen ini juga dirasakan oleh musisi sekaligus vokalis band Armada, Rizal Armada bersama sang istri Monica Imas. Kalau biasanya nih, netizen melihat pasangan ini tampil harmonis di media sosial, suasana di Mina menghadirkan cerita yang jauh lebih nyata. Di tengah kepadatan jemaah, Rizal terlihat aktif mendampingi Monica agar kondisi fisiknya tetap terjaga. Bukan gaya romantis ala drama Korea ya Selebtuber, tapi romantis versi Tanah Suci. Dalam video lainnya nih, tampak juga Raffi berjuang dengan jutaan umat muslim seluruh Indonesia untuk bisa mencium batu Hajar Aswad. Pesona batu hitam yang satu ini memang tiada duanya. Jutaan jemaah haji seluruh penjuru dunia rela berdesakan hingga meneteskan air mata demi bisa mencium Hajar Aswad. Karena batu ini diyakini sebagai batu yang diturunkan langsung dari syurga dan pernah dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim, mengikuti sunnah Rasul ini bukan sekedar ritual, melainkan sebuah kerinduan mendalam untuk merasakan langsung keajaiban spiritual dan berharap dosa-dosa mereka diampuni lewat batu yang menjadi saksi bisu sejarah suci tersebut. Namun perjuangan di Mina ternyata nggak cuma soal bertahan secara fisik. Ada juga cerita yang memperlihatkan sisi lain dunia artis yang jarang tersorot. Aktor Aiman Ricky disebut mengambil peran spiritual yang lebih besar selama menjalani rangkaian ibadah. Di tengah rombongan jemaah, Aiman ikut membantu mengawal dan menurunkan para jemaah lansia agar bisa menjalani prosesi mabit dengan aman dan nyaman. Kalau biasanya nih, publik melihat artis sibuk dijaga tim atau asisten. Kali ini justru Aiman yang turun langsung membantu orang-orang. Sikap ini pun mendapat banyak respon positif. Karena di tengah kondisi Mina yang padat dan melelahkan, membantu jemaah lanjut usia tentu bukan hal mudah. Perlu tenaga, kesabaran, dan niat yang tulus. Ini Pak Aus umurnya berapa tahun? 80. 8. Masya Allah. Semangat banget. Semangatnya apa Pak? Ya tauhid ya. Tauhid, betul. Berserah diri. Setuju. Saya tanya Bapak, persiapannya untuk ibadah haji ini apa aja? Ya kesehatan ya. Betul. Terus hati yang berkenan Allah. Betul. Harus bersih. Setuju. Iya, keren. Sebetulnya usia gini udah malas kemana-mana. Kayak ini rukun kewajiban. Yes. Ya kita laksanakan. Masya Allah, hebat banget, salut banget. Bapak 80 tahun sehat banget seperti ini. Mudah-mudahan kuat ya Pak. Amin. Sampai nanti semuanya sehat sampai pulang kembali. Ya. Amin, jadi haji yang mabrur. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semangat terus. Ya. Pak Aus, hidup Pak Aus. Ya. Dan setelah mabit, perjuangan ternyata belum selesai. Fase berikutnya justru menjadi salah satu prosesi yang paling menguras energi, yaitu melontar jumrah di Jamarat. Dari tenda Mina, para jemaah harus berjalan kaki menuju komplek Jamarat untuk melaksanakan lempar jumroh ula, wusta, dan akabah. Buat yang hanya melihat dari televisi, mungkin terlihat sederhana, tinggal lempar batu lalu selesai. Tapi realitanya,
Aduh, panas menyengat, lautan manusia dan jarak tempuh yang panjang benar-benar jadi ujian fisik tersendiri. Lempar jumrah bukan sekedar ritual melempar batu di tiang simbolis. Lebih dari itu, prosesi ini menjadi ujian kesabaran, pengendalian ego, dan cara manusia belajar melempar keangkuhan diri sendiri. Setelah selesai mabit dan lempar jumrah yang penuh perjuangan, para jemaah akhirnya kembali ke Mekah untuk menjalani rangkaian penutup haji. Disinilah dilakukan tawaf ifadah dan sa'i, sebelum akhirnya ditutup dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci. Dan percaya atau tidak nih, justru di fase akhir inilah emosi banyak jamaah pecah, termasuk para artis Indonesia yang menjalani seluruh prosesi panjang tersebut. Setelah melalui perjalanan berat dari awal hingga akhir, rasa lega sekaligus haru pun tak bisa disembunyikan. Raffi membagikan pengalamannya saat tawaf. Sempat ditegur polisi karena memberi jalan kepada orang lain dan dianggap calo. Namun Mama Ami mengatakan bahwa Raffi anaknya. Gua niatinnya memang niatnya udahlah yang penting ibu gua sama adik-adik gua datang udah. Akhirnya kita Formasinya tadi gimana formasinya? pokoknya kita tawaf sunnah, sambil tawaf sunnah langsung masuk. Ini sama cowok-cowok disuruh. Ya, gua masukin. Oh, udah masuk. Ini si Prio digaya-gaya nih. Si Prio, masuk Prio, masuk. Begitu Prio jaga di atas di bawah. Pas gue masuk, askarnya, taksi gue. Jadi katanya ada taksi itu orang kayak apa namanya calo gitu ya. Jadi sama orang, bukan gue bilang no taksi. Jadi gue karena ngebukain orang mulu kan. Mama Ami masuk, Nisha masuk, Nala masuk, ya. Rio lagi masuk. No my mom, no. Polisi panggil gue. Pas polisi datang ada apa? Nyokap gue bilang, enggak ini ibu saya, ini anak saya katanya. Oh iya, ya udah, nggak apa-apa. Dalam hati gue, nggak apa-apa gimana? Gue jadi mundur lagi. udah bang. Jadi kalau memang niatnya kita setengah-setengah, itu ulah. Tapi karena niatnya udah buat ibu, alhamdulillah itu cerita saya. Pengalaman berhaji ini mengubah cara pandang terhadap hidup. Ada yang merasa lebih sadar soal kerendahan hati, ada yang belajar soal kesabaran, dan ada juga yang mengaku pulang dengan tekad menjaga amanah agar bisa menjadi haji yang mabrur. Mungkin ya selebtuber, di Tanah Suci semua status seperti luluh begitu saja. Mau artis, pejabat, atau orang biasa, semua sama-sama berjalan, lelah, berdoa, dan berharap menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan spiritual para artis ini pun bikin banyak orang ikut tersentuh. Tapi pertanyaannya nih, setelah kembali ke Indonesia nanti, apakah perubahan dan pelajaran dari Tanah Suci ini benar-benar bisa terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari? Dan kira-kira masih ada nggak ya kisah haru atau pengalaman tak terduga lain dari para artis Indonesia selama berhaji dan belum terungkap ke publik? Kita tunggu cerita selanjutnya ya guys, karena kadang perjalanan paling besar justru dimulai saat seseorang pulang ke rumah.